Di antara gemuruh takdir dan bisikan para dewa, lahirlah seorang ksatria yang tidak hanya menaklukkan musuh, tetapi juga menundukkan egonya sendiri. Ia memanah bukan demi kemasyhuran, melainkan demi dharma yang sunyi. Namanya berganti-ganti, senjatanya tak terhitung, tapa beratanya mengguncang kahyangan. Inilah asal-usul Arjuna, ksatria ideal yang menjadikan jiwa sebagai medan perang utama. Halo sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita, tolong bantu like dan subscribe channel ini, agar saya tambah semangat bikin ceritanya. Dan saya doakan, yang sudah subscribe, rezekinya tambah banyak. Amin. Arjuna terlahir di Hastinapura sebagai putra ketiga Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Lewat mantra pemanggil dewa, Kunti memohon anugerah Batara Indra. Dari cahaya petir dan hembusan angin langit, lahirlah bayi berwajah teduh. Sejak tangis pertamanya, kahyangan telah menaruh harap padanya. Parasnya bersih, sorot matanya bening, namun tajam. Para Brahmana membaca pertanda besar pada garis hidupnya. Ia tidak ditakdirkan sekadar menjadi raja atau prajurit. Arjuna dipilih menjadi penegak keseimbangan dunia. Pandu memberi nama Arjuna, berarti jernih dan bercahaya. Nama itu menjadi doa agar hatinya tak ternoda kuasa. Di sisinya kelak berdiri saudara-saudaranya Pandawa 5. Namun jalan Arjuna akan ditempa oleh kesendirian dan tapa. Arjuna tumbuh bersama Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sadewa. Ia lebih pendiam, namun pikirannya selalu bergerak cepat. Setiap permainan berubah menjadi latihan kesabaran. Ia belajar mengamati sebelum bertindak. Di balik kelembutannya, tersimpan tekad baja. Ia tidak suka pertarungan kasar, namun mencintai ketepatan. Saat anak lain mengayun pedang, Arjuna memilih anak panah. Ketepatan menjadi sahabatnya sejak dini. Guru-guru istana mulai memperhatikannya. Mereka melihat bakat yang belum terasah sepenuhnya. Bukan kekuatan, melainkan fokus yang luar biasa. Benih pemanah agung mulai tumbuh. Drona datang ke Hastinapura membawa ilmu senjata langit. Pandawa dan Kurawa sama-sama menjadi muridnya. Arjuna langsung terpikat oleh disiplin sang guru. Ia berlatih bukan karena perintah, tetapi karena panggilan jiwa. Suatu hari, Drona menguji fokus murid-muridnya. Ia meminta mereka membidik mata burung kayu. Hanya Arjuna yang melihat satu titik, mata itu sendiri. Sejak saat itu, Drona tahu siapa murid utamanya. Latihan Arjuna diperberat, siang dan malam. Ia menerima semua tanpa keluhan. Keringatnya adalah doa, lukanya adalah guru. Jalan ksatria sejati mulai terbuka karena muncul sebagai pemanah tandingan. Persaingan mereka membakar semangat Arjuna. Namun, Arjuna memilih mengalahkan diri sendiri terlebih dahulu. Ia tidak membenci, hanya bertekad melampaui. Kurawa sering mengejek kelembutannya. Namun, Arjuna menelan hinaan seperti jamu pahit. Ia tahu amarah hanya mengaburkan bidikan. Kesunyian batin menjadi senjatanya. Di setiap ujian, Arjuna mencari makna. Mengapa ia harus memanah? Jawabannya bukan kematian musuh, melainkan tegaknya dharma. Para dewa menguji kelayakan Arjuna. Lewat perantara, ia diberi busur Gandiwa. Busur itu bernapas bersama pemiliknya. Hanya tangan berhati jernih yang mampu mengangkatnya. Saat Arjuna menarik talinya, angin berhenti. Anak panahnya melesat tanpa suara. Satu bidikan, satu tujuan, satu kebenaran. Gandiwa menyatu dengan jiwanya. Sejak hari itu, nama Arjuna menggema. Bukan sebagai pembunuh, tetapi penentu. Setiap anak panah membawa tanggung jawab. Setiap tarikan menuntut kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai Partha, putra Kunti. Disebut Dananjaya, penakluk kekayaan dan kebajikan. Dipanggil Kiriti, pemakai mahkota Indera. Setiap nama adalah fase perjalanan jiwa. Nama-nama itu bukan hiasan. Masing-masing lahir dari laku dan pengorbanan. Arjuna memikulnya dengan rendah hati.
Ia tahu nama hanyalah cermin tugas. Di balik banyak nama, satu tujuan, menjaga keseimbangan antara kuasa dan welas asih. Ia tidak ingin disembah, hanya berguna. Itulah sumpah batinnya. Arjuna memilih hutan sebagai guru sunyi. Ia meninggalkan istana dan kenyamanan. Di bawah pohon tua, ia bersemedi. Napasnya menyatu dengan alam. Hari berganti malam tanpa hitungan. Godaan datang berupa bayangan dan mimpi. Namun, Arjuna menajamkan kesadaran. Ia belajar menaklukkan diri. Tapanya mengguncang kahyangan. Para dewa merasa terancam sekaligus kagum. Sebuah wahyu besar menantinya. Namun, sebelum itu, ujian terakhir tiba. Batara Siwa turun menyamar sebagai pemburu. Mereka berebut membunuh raksasa babi hutan. Panah Arjuna dan Siwa melesat bersamaan. Pertengkaran berubah menjadi pertempuran suci. Arjuna bertarung habis-habisan. Namun ia menyadari lawannya bukan manusia biasa. Saat kebenaran terungkap, Arjuna bersujud. Kerendahan hatinya membuka gerbang anugerah. Siwa menghadiahkan panah Pasopati, senjata pemusnah tertinggi yang terikat dharma. Hanya boleh digunakan saat dunia terancam. Arjuna menerimanya dengan gemetar tanggung jawab. Selain Pasopati, Arjuna menerima banyak astra, Indrastra, Brahmastra, Varunastra, dan lainnya. Setiap senjata memiliki mantra dan syarat. Kesalahan niat berarti kehancuran. Arjuna mencatat bukan di kepala, tapi di hati. Ia memahami bahwa senjata adalah amanah, bukan alat kesombongan atau balas dendam, melainkan pagar terakhir dharma. Ia berjanji pada diri sendiri, tidak akan memanah tanpa keharusan, tidak akan menang dengan cara hina. Kesatria sejati menjaga batas. Arjuna mengembara lintas negeri. Ia melihat penderitaan dan kebajikan manusia. Setiap pertemuan menjadi pelajaran. Setiap perpisahan menajamkan empati. Ia jatuh cinta, namun tidak terikat. Ia menang, namun tidak pongah. Kesendirian mengajarkannya keseimbangan. Cinta dan tugas berjalan seiring. Di jalan panjang itu, Arjuna matang. Bukan hanya sebagai pemanah, tetapi sebagai penjaga nurani. Ia siap menghadapi takdir besar. Ketidakadilan Kurawa menumpuk seperti awan gelap. Pandawa terus mengalah demi damai. Arjuna melihat batas kesabaran, namun ia masih berharap pada kebijaksanaan. Diplomasi gagal, hinaan berulang. Tanah dirampas, janji dilanggar. Dharma menuntut sikap tegas. Perang menjadi jalan terakhir. Arjuna gelisah, bukan karena takut mati. Ia takut membunuh yang seharusnya ia hormati. Saudara, guru, dan kerabat. Batin ksatria diuji paling keras. Di Kurukshetra, Arjuna memilih Krishna sebagai kusir. Pilihan itu mengejutkan banyak pihak. Namun Arjuna tahu siapa penuntunnya. Bukan senjata, melainkan kebijaksanaan. Krishna tersenyum tenang di tengah badai. Ia melihat keguncangan Arjuna. Kereta itu bukan sekadar alat perang, melainkan altar pencerahan. Saat sangkakala ditiup, tangan Arjuna gemetar. Busur Gandiwa hampir terlepas. Air mata menahan tarikan panah. Di sanalah dunia berhenti sejenak. Arjuna memandang barisan musuh. Ia melihat wajah yang ia cintai dan hormati. Hatinya menolak perintah perang. Ia ingin mundur, meletakkan senjata. Ia bertanya tentang dosa dan pahala, tentang hidup dan kematian, tentang arti kemenangan. Pertanyaan itu mengguncang alam. Arjuna menyerah pada kebingungan. Ia meminta petunjuk sejati. Di hadapan Krishna, ia membuka diri. Murid sejati lahir dari keraguan. Krishna berbicara tentang dharma tanpa keterikatan, tentang bertindak tanpa pamrih hasil, tentang jiwa yang abadi dan tubuh yang fana. Setiap kata adalah cahaya. Setiap makna menusuk kebodohan. Arjuna melihat perang dalam perspektif baru. Tugas bukan milik ego. Bhagavad Gita mengubah segalanya. Keraguan berubah menjadi kejernihan. Takut menjadi keberanian hening. Arjuna siap menjalankan perannya.
Arjuna mengangkat gandiwa kembali. Tangannya mantap, hatinya tenang. Ia tidak membenci musuh, ia menjalankan kewajiban. Panahnya melesat seperti doa. Tepat, bersih, tanpa kebencian. Setiap jatuhnya lawan adalah akhir karma, bukan kemenangan pribadi. Krishna tersenyum, dunia bergerak lagi. Roda takdir berputar sesuai hukum. Arjuna menjadi alat dharma, bukan penguasa hasil. Arjuna bertarung melawan para Maharati, Bhishma, Drona, dan kesatria agung lainnya. Setiap duel menguras batin. Ia menahan diri di tengah kedahsyatan. Ia menghormati guru meski di medan perang. Menang tanpa merendahkan, kalah tanpa dendam. Ksatria sejati diuji dalam konflik. Setiap malam Arjuna berdoa, memohon kekuatan menjaga nurani, agar tidak tersesat oleh kuasa, agar tetap manusiawi. Saat sumpah dan strategi memaksa, Arjuna harus menembak celah tak terbayangkan. Hatinya kembali diuji antara rasa dan tugas. Ia mengingat Gita. Tentang tindakan tanpa keterikatan, ia memejamkan mata sejenak, lalu menarik tali busur. Keputusan itu berat, namun dharma ditegakkan. Arjuna menangis dalam diam. Kesatria juga manusia. Kemenangan demi kemenangan diraih. Namun Arjuna tidak bersorak. Ia tahu harga setiap panah. Nyawa tidak pernah murah. Ia menolak pujian berlebihan, mengembalikan kejayaan pada dharma, menghormati lawan yang gugur, menjaga kesucian perang. Dalam hiruk pikuk, ia tetap hening. Itulah kekuatan sejatinya. Ketenangan di tengah badai, kejernihan di tengah cairan merah. Bharatayuddha mencapai ujungnya. Tanah Kurukshetra basah oleh air mata. Kemenangan Pandawa terasa pahit. Kehilangan tak tergantikan. Arjuna berdiri memandang senja. Ia tidak merasa menang. Ia merasa selesai menjalankan tugas. Itu sudah cukup. Krishna mengingatkan tentang kefanaan, bahwa dunia selalu bergerak. Dharma hari ini berbeda esok. Kewaspadaan harus abadi. Istana kembali berdiri. Namun, hati perlu waktu sembuh. Arjuna membantu membangun kembali negeri. Dengan welas asih, bukan paksaan. Ia mengajarkan seni perang dengan etika. Bahwa senjata harus disertai nurani. Bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan berbahaya. Warisan sejati adalah nilai. Malam-malamnya diisi tapa singkat, mengingat wajah yang telah tiada, mendoakan jiwa-jiwa yang gugur. Ksatria juga penjaga duka. Arjuna disebut Dhananjaya, bukan karena harta dunia, melainkan karena menaklukkan nafsu, kekayaan batin yang sejati. Ia mengajarkan bahwa kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri, bahwa panah paling sulit adalah menembus ego. Nama itu menjadi teladan bagi raja dan rakyat, bagi prajurit dan petani. Dharma menyentuh semua. Mahkota Indera menghiasi kepalanya. Namun Arjuna tidak silau. Ia tahu mahkota bisa lepas, nilai tak boleh. Kiriti mengingatkannya pada asal-usul, bahwa ia titipan kahyangan, bukan pemilik kuasa, pelayan keseimbangan. Setiap keputusan diukur nurani, bukan keuntungan sesaat. Arjuna memilih jalan sunyi, meski tidak populer. Sebagai Partha, Arjuna menghormati ibunya. Ia belajar keteguhan dari Kunti. Doa ibu adalah perisai. Kasih ibu adalah kompas. Ia menjaga keluarga dengan bijak, tidak memaksakan kehendak, mendengar sebelum memutuskan. Pemimpin lahir dari empati. Nama Partha mengikatnya pada bumi, agar tidak melayang oleh kuasa, agar tetap membumi. Di tengah keagungan, Arjuna menyimpan astra dengan disiplin, tidak dipamerkan, tidak disalahgunakan. Ia tahu setiap senjata memiliki konsekuensi kosmis. Ia mengajarkan muridnya mantra penahan, agar kuasa tidak liar, agar kehancuran terukur. Etika mendahului teknik. Inilah warisan Arjuna. Bukan sekadar keahlian, melainkan kebijaksanaan penggunaan. Kuasa yang bertanggung jawab. Meski perang usai, laku berlanjut. Arjuna terus mengasah kesadaran. Ia tahu musuh sejati selalu bersembunyi di dalam.
Ia menempuh sunyi sebagai guru, menata napas dan niat, menguatkan welas asih, mengendapkan kebijaksanaan. Setiap hari adalah latihan, setiap keputusan adalah panah, setiap niat adalah bidikan. Dharma sebagai sasaran, rakyat melihatnya sebagai panutan, bukan karena kekuatan semata, melainkan karena kejujuran dan kerendahan hati. Ia hadir saat dibutuhkan, menghilang saat tidak perlu, tidak haus panggung, tidak mengejar pujian. Teladan itu menular, membangun negeri perlahan, tanpa teriakan, tanpa paksaan. Pasopati disimpan, jarang digunakan. Arjuna tahu bahayanya. Ia hanya untuk akhir segalanya. Bukan urusan kecil. Makna Pasopati adalah pengendalian. Mampu, namun menahan. Berkuasa, namun bijak. Inilah puncak ksatria. Senjata tertinggi adalah kesadaran. Bukan besi atau mantra. Arjuna memahaminya. Dan hidup menjaganya. Krishna bukan hanya kusir. Ia sahabat dan guru. Penuntun tanpa memaksa. Cermin tanpa menghakimi. Arjuna belajar bertanya dengan jujur, mendengar dengan terbuka, melaksanakan dengan ikhlas. Hubungan suci terjalin. Persahabatan itu melampaui perang, melampaui waktu, menjadi simbol bimbingan ilahi bagi manusia pencari jalan. Dunia kembali berjalan. Arjuna memilih langkah sederhana. Ia tidak mengejar kejayaan baru. Ia menjaga keseimbangan lama. Keheningan menjadi rumah. Di sanalah ia bertemu diri, menimbang masa lalu, menata masa depan. Ksatria sejati tahu kapan berhenti, kapan berbicara, kapan memanah, kapan menyimpan busur. Arjuna menanamkan nilai pada generasi, keberanian tanpa kebencian, kekuatan tanpa kesombongan, ketaatan tanpa kebutaan. Ia mengajarkan mendengar nurani sebelum mengangkat senjata. Memilih damai jika mungkin, bertindak tegas jika perlu. Warisan ini hidup dalam cerita dan laku, dalam ingatan kolektif tentang ksatria ideal. Arjuna menunjukkan paradoks, lembut namun tak lemah, tegas namun tak kejam, kuat namun berbelas kasih. Ia memeluk duka orang lain tanpa kehilangan wibawa. Inilah kekuatan sejati, kemanusiaan utuh. Ksatria bukan mesin perang, ia penjaga kehidupan. Arjuna menghidupkan makna itu dalam setiap napas. Arjuna merenungi usia, bahwa kejayaan akan pudar, nama akan jadi cerita, tubuh akan kembali tanah. Kesadaran ini membebaskan. Ia tidak takut kehilangan. Ia fokus memberi makna. Pada setiap momen, hidup menjadi laku, bukan perlombaan. Setiap langkah berarti, setiap hening bernilai. Ia menjaga hutan dan sungai, tempat tapanya dahulu, menghormati alam sebagai guru, bukan sumber eksploitasi. Panahnya melesat seirama angin, langkahnya menyatu tanah. Ia belajar dari semesta. Keseimbangan adalah hukum. Alam membalas dengan ketenangan, menjadi saksi laku, menjadi ruang pulang. Bagi jiwa ksatria, tidak semua keputusan diumumkan. Sebagian cukup dijalani. Arjuna memilih jalan sunyi. Meski berat, ia tahu popularitas fana, nilai abadi. Ia memilih yang terakhir, tanpa penyesalan. Keheningan menyimpan kekuatan. Arjuna menghidupinya dalam keseharian, dalam pengabdian. Keadilan bukan balas dendam, bukan juga kelemahan. Ia keseimbangan antara hukum dan welas asih. Arjuna menegakkannya dengan hati, bukan dengan kemarahan. Keputusan lahir dari kebijaksanaan, bukan tekanan. Inilah keadilan hidup. Fleksibel, namun tegas. Manusiawi, namun bermakna. Dharma yang bernapas. Arjuna siap melepas segalanya. Nama, senjata, bahkan cerita. Karena ia tahu, ia hanya bagian perjalanan. Melepas bukan menyerah, melainkan memahami waktu. Setiap peran ada akhir, nilai tetap berjalan. Kesiapan ini adalah puncak, laku ksatria. Ketika ego luruh, dharma bersinar, cerita tentangnya beredar. Dalam tembang dan wayang, dalam doa dan diskusi. Ia hidup di kesadaran, bukan sebagai dewa,
melainkan manusia teladan yang berjuang menata diri. Di tengah dunia kacau, ingatannya menuntun generasi untuk memilih benar, meski sulit, meski sepi. Arjuna mengajarkan fokus di era kebisingan, mengajarkan jeda di era tergesa, mengajarkan tanggung jawab atas kuasa dan pilihan, mengajarkan laku batin di balik prestasi, nilainya lintas zaman, lintas budaya, lintas konflik, dharma tetap relevan. Ksatria ideal bukan tanpa takut, melainkan bertindak meski takut, bukan tanpa salah, melainkan belajar dan menata. Arjuna merangkum itu dalam hidupnya, dalam keputusannya, dalam keheningannya. Ia bukan legenda kosong, ia peta jalan bagi jiwa pencari menuju keseimbangan. Arjuna menurunkan Gandiwa bukan karena lemah, melainkan karena cukup. Tugasnya telah dijalani. Panah terakhir bukan dilepaskan, melainkan disimpan sebagai simbol pengendalian, sebagai tanda kebijaksanaan. Demikian asal-usul Arjuna, ksatria, pemanah, dan penjaga nurani yang menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya.